Shalom shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Hari ini menjadi spesial bukan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita saja dan telah memelihara kita sepanjang malam hari ini, namun karena tepat hari ini tanggal 10 November adalah merupakan hari pahlawan. Dan kita terus berdoa semoga di hari yang bersejarah ini kita dapat terus mensyukuri keberadaan Indonesia yang sampai saat ini aman terkendali dan semoga situasi ini terus bisa bertahan dengan baik. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 22 hari bersama kitab 1 Raja-Raja. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perenungan kita hari ini, Spiral Kekerasan. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Apa yang kita baca hari ini memperlihatkan kebenaran pernyataan Yesus yang terambil dalam Matius 26 ayat ke-42 bahwa semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Itulah yang terjadi. Zimri membunuh Ela, Zimri pun mati bunuh diri karena takut dibunuh oleh Omri. Ada sebuah istilah yang tepat untuk kisah ini, yaitu spiral kekerasan. Kekerasan itu tidak berhenti, bahkan makin menjadi-jadi. Namun kita mendapati bahwa dalam perspektif penulis, ia menemukan bahwa kematian tragis Ela dan Zimri bukan hanya karena spiral kekerasan, tetapi juga akibat dari semasa hidup kedua orang ini tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Di dalam ayat ke-7 dan 19 jelas dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kelakuan Ela dan Zimri itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Yang juga menarik untuk disimak adalah pengganti Zimri pun tidak lebih baik. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang-orang yang telah mendahulunya. Mengapa Omri melakukannya? Apakah dia tidak belajar dari sejarah bahwa Tuhan membenci para pemimpin yang mengangkat dirinya lebih hebat dari Tuhan dan menyebabkan rakyat ikut-ikutan melakukan dosa yang sama? Mungkin persoalannya adalah bahwa para raja itu tidak belajar dari sejarah. Mereka melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih hebat daripada nenek moyangnya. Ahab dan Omri bahkan melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan, yaitu mereka membangun mezbah untuk Baal dan membuat patung Asyera yang sangat menimbulkan sakit hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ahab melebihi dari semua raja-raja Israel. Ahab juga menganggap dirinya sebagai raja di atas segala raja yang boleh melakukan apa saja. Dan bisa jadi keberadaan Isabel, anak Raja Sidon yang menjadi istri Ahab, selaku permaisuri sangat mewarnai semua tindakannya. Bagaimanapun, sang permaisuri adalah penyembah Baal. Yang pasti, Ahab telah mempermainkan kuasa yang sejatinya berasal dari Tuhan. Dan tindakan-tindakan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari perenungan kita hari ini, kita mendapati bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pertemanan yang buruk dan pertemanan yang jahat akan membawa hati kita untuk condong melakukan hal yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati untuk memilih kepada siapa kita harus bergaul lebih, untuk memilih kepada siapa kita harus bergaul, untuk memilih kepada siapa kita harus bersahabat. Karena bisa jadi mereka akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita belajar untuk lebih mencondongkan diri kepada sebuah komunitas yang membuat kita lebih sehat secara rohani. Marilah kita lebih mencondongkan diri kepada sebuah komunitas yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena komunitas itu akan membuat saudara semakin memahami arti daripada sebuah kata takut akan Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan jika kita bergaul dengan orang yang tidak mengerti apa itu takut akan Tuhan.
Berdoalah kepada Tuhan supaya kiranya kita terus dalam pengawasan Tuhan, sehingga dengan siapapun kita berinteraksi, sehingga dengan siapapun kita bergaul, sehingga dengan siapapun kita bersahabat, kita tahu batas-batas yang wajar, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah dan najis di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan Tuhan. Allah mengizinkan itu untuk memurnikan imanmu. Kuat-kuatkan hatimu dan tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya sebagai Allah yang Immanuel, yang akan menyertai saudara dalam kondisi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.